Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi cerita tentang Babat Tanah Jawa di channel YouTube Jejak Sang Pejalan. Pemirsa dan pemerhati yang budiman, kali ini kita bertemu dengan mencoba mentelaah tentang arti atau makna dari Wahyu Gagak Emprit dengan versi yang lain. Wahyu Gagak Emprit Panembahan Senopati. Kita lanjutkan cerita kita tentang daerah Wonosari, Gunung Kidul yang masuk wilayah Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Ki Ageng Gede Mataram yang meninggal dan dimakamkan di belakang Masjid Kota Gede terdekat dengan Alas Mentawai Ngayogyakarta Hadiningrat yang diberi sengkalan tahun 1535. Tahta pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada Raden Danang Sutawijaya utawi nama kecilnya Bagus Kacung. Setelah ada parepatan atau pirembagan, ada pembicaraan antara Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Suromertani. Akhirnya Panembahan Sutawijaya utawi Panembahan Senopati berangkat dari Kota Gede menuju ke daerah Alas Wonosari, Gunung Kidul. Dan untuk menyelamatkan dari Wahyu Degan Ijo agar tidak terjadi pemberontakan, dengan niat inilah akhirnya Suromertani memberikan saran kepada Panembahan dan berangkat ke Gunung Kidul untuk menikahi putri dari Ki Ageng Gering III utawi Raden Mas Kertonadi yang beristrikan Nyai Teleng Warih yang berwangsa dari Patembayatan. Sedangkan Nyai Teleng Warih dan Ki Ageng Gering III tadi mempunyai seorang putri yang sepeninggal dari Ki Ageng Gede Mataram tadi diberi nama Dyah Ayu Roro Lembayung utawi Niken Purwosari, yang menurut beberapa catatan sejarah atau cerita Condrokonto itu lahir tanpa yogi atau lahir tidak bisa melihat atau buta. Adapun kegiatan keseharian dari Dyah Ayu Roro Lembayung Niken Purwosari tadi adalah pergi ke Tegal atau pergi ke daerah pesawahan untuk menjaga tanaman atau untuk bercocok tanam buah timun. Dan menurut cerita tutur rakyat yang berkembang, tutur cerita Wahyu Gagak Emprit yang murca atau hilang kiranya adalah hanya sebuah cerita Jawa untuk membentengi atau untuk dengan nama kecil Bagus Kacung atau Danang Sutawijaya merupakan anak dari Trahawijaya, dan yang menjadi penasehat adalah Ki Ageng Suromertani. Atas saran dari Ki Ageng Suromertani dan mengingat tentang Wahyu Degan Ijo, disarankan bahwa Sinuwun Danang Sutawijaya utawi Panembahan Senopati utawi ngabehi sakloring pasar untuk segera menggalang dan mengumpulkan kekuatan melalui pernikahan. Sedangkan tutur cerita Wahyu Gagak Emprit yang murca atau yang hilang dan masuk kepada tubuh Niken Purwotosari, ataukah itu hanya sebuah
cerita atau rekaan yang dikarang yang sebetulnya bermaksud adalah untuk melanggengkan pemerintahan, atau mungkin dengan istilah lain adalah pernikahan politik, karena mengingat wahyu tegan ijo yang tertukar yang seharusnya diminum oleh Ki Ageng Giring Tigo utawi Raden Mas Kertonadi tertukar diminum oleh Ki Ageng Gede Mataram agar tidak terjadi pemberontakan. Maka cerita tutur yang dibuat oleh pihak kerajaan menceritakan tentang wahyu Gagak Emprit, atau mungkin sebetulnya adalah sebuah wahyu untuk melanggengkan pernikahan supaya wahyu tegan ijo yang hilang tadi tidak akan menimbulkan pemberontakan dari putra wayahipun Ki Ageng Giring utawi Ki Ageng Kertonadi. Setelah menjadi istri dari Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya, dipercaya oleh masyarakat sekitar nama Dyah Roro Ayu Lembayung Niken Purwosari diberi gelar atau disematkan nama gelar menjadi Kanjeng Ratu Giring. Dan setelah kerisligan itu diterima oleh Kanjeng Ratu Giring atau Dyah Roro Ayu Niken Purwosari agar supaya keris tadi yang tanpa warangka bisa sebagai sebuah bukti atau sebuah kekancingan bila calon jabang bayi yang perempuan atau laki-laki nanti lahir, itu bisa untuk menunjukkan bahwa pemegang keris ligan tadi adalah keturunan dari Sang Prabu atau Panembahan Senopati. Dari cerita keris ligan yang diberikan oleh Eyang Prabu Danang Sutawijaya inilah mungkin asal-usul atau asal mula nama Dyah Ayu Roro Lembayung berganti nama dengan julukan Dyah Ayu Patah Hati. Selanjutnya, perjalanan pulang Sang Noto Danang Sutawijaya dilanjutkan mengemban tampuk pemerintahan untuk mengembangkan berdirinya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Alas Mentawai yang baru saja dibuka oleh aramandanya Ki Ageng Gede Wemanahan. Menurut cerita yang bersumber dari serat gubahan babat Tanah Jawi Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul atau The Story of the Land Java, terdapat hubungan. Menurut cerita The Story of the Land Java atau serat gubahan, diterangkan di situ bahwa terdapat hubungan khusus antara raja-raja Jawa dengan penguasa Laut Selatan, dan ini sampai sekarang masih dipercaya oleh masyarakat Jawa bahwa siapapun yang menjadi raja-raja dinasti dari Raja Jawa itu akan punya hubungan khusus dengan penguasa Laut Selatan, di mana tempat tinggal Kanjeng Ratu atau penguasa Laut Selatan itu berada di daerah Pantai Parangtritis. Sedangkan Pantai Parangtritis itu sendiri atau yang lebih biasa atau mafhum kita kenal dengan nama Pantai Gumuk atau Pantai Parangkusumo. Di situ juga tinggal, menurut cerita dari Condrokonto Tuturtinura yang beredar di daerah Jawa Tengah, di situ juga tempat tinggalnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Sedangkan dalam Pupuh Dandang Gulo nomor ke-11 diceritakan bahwa Ki Juru Taman setiap malam meminta atau berdoa untuk tetap panjang umur dan selalu sehat.
Nomor 12, Juru Taman menelan telur pemberian Panembahan Senopati yang berasal dari pemberian Kanjeng Ratu Kidul. Pupuh yang nomor 15, Bibi Panggung memakai minyak jayeng katoh dari Nyai Ratu Kidul dan berubah menjadi raksasi dan hilang atau tidak kelihatan. Pupuh dan Tenggulo yang nomor ke-18 adalah Ki Juru Taman akhirnya bertempat tinggal di daerah Gunung Merapi dan menguasai atau ngeratoni makhluk halus yang ada di daerah Merapi tersebut. Sedangkan di daerah Pantai Cepuri atau di daerah Pantai Parangkusumo ini juga berdekatan dengan makam waliullah yang bernama Syekh Maulana Mahribi, atau nama Syekh Maulana Mahribi ini akrab kita dengar dengan dikaitkan dengan cerita dari era Brawijaya V, di mana beliau adalah suami dari Dewi Rosowulan, adik dari Sunan Kalijogo, yang selanjutnya diperistri lagi oleh Empu Supo atau Empu Kerajaan Majopahitan. Di sebelahnya dari makam Syekh Maulana Mahribi juga kita akan bisa menemukan makam Syekh Bela Belu yang masih ada kekerabatan dengan Terah Brawijaya. Sedangkan Syekh Bela Belu dipercaya oleh masyarakat di daerah Minomartani, daerah Sleman. Beliau adalah ramanda dari Syekh Mahribi dan Syekh Mahribi Jatinom Klaten, dan seterusnya berkaitan dengan Ki Ageng Wonolelo yang ada di daerah Minomartani, Kabupaten Sleman. Cerita bahwa raja-raja Jawa yang punya hubungan khusus dengan penguasa pantai selatan, di mana di situ terdapat petilasan yang dibangun oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, adalah pantai di daerah Parangkusumo, tepatnya diberi nama Pantai Cepuri. Daerah ini adalah dipercaya saat Panembahan Senopati dipertemukan Allah dengan Nyai Ratu Kidul. Sedangkan Puri ini berdekatan dengan Pantai Gumuk yang sekarang masih banyak orang untuk datang dan melakukan ritual utawi topo utawi olah batin. Untuk menoto batin tadi di daerah pantai selatan ini, maka kita akan mengenal cerita rakyat, di mana di daerah selatan ini juga ada ratu lain yang bernama Ratu Gendeng Permoni. Juga dipercaya ada nama lain dengan nama Ratu Blorong. Wallahu alam bishawab. Sedangkan pernikahan untuk melanggengkan kekuasaan itu juga dilakukan oleh Panembahan Senopati atas saran daripada Ki Juru Mertani. Beliau juga menikahi beberapa wanita dari beberapa wangsa, di antaranya adalah Wangsa Kajoran yang melahirkan Panembahan Rio Menggolo, dan juga menikahi dari Wangsa Penjawi dari Tlatah Bumi Pati yang di situ melahirkan Panembahan Ronggo Jumina. Sedangkan Panembahan Ronggo Jumina sendiri menurut beberapa sumber dikatakan bahwa makamnya ada di dekat daerah Pantai Gumuk atau Pantai Gajah yang berdekatan dengan makam atau petilasan dari Syekh Siti Jenar. Sedangkan daerah tersebut, Pantai Gumuk,
atau di daerah Pantai Gajah itu ada di daerah Keleng atau Kelit, perbatasan antara Jepara dan Pati.